Zaman nubuah bukan berarti keadaan zamannya yang kembali sebagaimana zaman kenabian, yang artinya teknologinya akan hancur dan kembali sebagaimana dahulu. Jadi artinya apa? Kita akan pakai batu, pakai golok, pakai panah, pakai tombak lagi. Bukan. Nggak ada listrik, katanya begitu. Saudara tahu nggak listrik itu? Kalau saudara yakin listrik itu yang menemukan siapa? Kalau saudara menganggap listrik itu temuan mereka, manusia, sekarang saya nanya, halilintar itu ada itu semenjak kapan? Terus belut listrik itu ada semenjak kapan? Emang manusia yang menciptakan belut? Manusia hanya memanfaatkan teknologi yang ada di alam ini. Selagi ada panas matahari, akan ada tetap listrik. Selagi ada matahari, akan ada api. Ya kan? Saudara, ada yang punya keyakinan. Kembali ke zaman nubuah itu senapan hilang, mobil hilang, karena teknologi nggak akan berfungsi lagi. Saya mau tanya, kenapa teknologi nggak berfungsi? Alasannya apa? Alasannya apa yang menjadikan teknologi nggak berfungsi? Contoh mobil lah. Mobil itu cara kerjanya seperti apa? Bensin diledakin mendorong piston. Artinya apa? Itu hanya pembakaran. Selagi bensin itu terbakar, kena api, ya mobil masih bisa jalan. Kalau bensin sudah nggak nyala ketika dibakar, iya saya percaya mobil udah nggak ada, motor nggak ada, tapi saudara nggak bisa masak. Karena apa? Bensin aja nggak nyala dibakar, apalagi kayu dibakar buat kompor. Gimana? Begitupun senapan. Senapan, senjata api kan? Senjata api cara kerjanya seperti apa? Sama kayak mobil. Bahan peledak, cuman kalau mobil itu bahan bakar itu kan, bahan bakar itu bensin atau segala macam. Kalau senapan, senjata api, bahan bakarnya itu mesiu, bubuk. Itu di dalam selongsong, di dalam yang depannya ada proyektil. Itu diledakin bubuk mesiunya, jeblok, dorong proyektil. Kalau mobil itu dorong piston, ini dorong proyektil. Der, itu kan? Selagi bubuk mesiu itu dibakar menyala, ya pasti ada senapan, ada pistol. Saudara jangan terikat. Itu kan hadis Nabi, kita harus belajar memanah. Kita harus bisa membaca. Di dalam arti gini, Rasulullah mengajarkan kita berkuda dan memanah. Kalau kita ambil arti secara harfiahnya, memang betul. Kuda dan memanah. Tapi kalau kita artikan, kita harus belajar alat perang dan alat transportasi. Kira-kira masuk nggak? Alat perangnya zaman dulu itu panah, tombak, pedang, ya kan? Seiring bergantinya zaman, alat perang masih ada nggak? Nah, kita tuh suruh belajar. Dan begitu pun alat transportasi. Setelah kuda, keledai itu, semakin sedikit, masih nggak alat transportasi hari ini? Motor, mobil. Makanya kita disuruh belajar memanah dan berkuda. Ya belajarlah berkendara, saudara. Belajar naik motor, naik mobil. Itu sunnah. Jangan terikat dengan patokan tersebut. Karena Rasulullah juga menyampaikan ketika ada sebuah hadis yang menerangkan di akhir zaman akan ada muncul kendaraannya Dajjal. Ini Rasul menyampaikan. Kendaraan Dajjal ciri-cirinya seperti apa? Kupingnya panjangnya 20 meter, kupingnya nih dua-duanya 20 meter. Lingkar perutnya juga 20 meter. Orang naiknya bukan di atas punggungnya tetapi di dalam perut. Dia berjalan di atas awan. Nah, saudara kalau dengar hadis itu, kalau
patokannya itu keledai, sampai kiamat juga nggak ada keledai bisa terbang. Saudara ingin naikin keledainya Dajjal, saudara dimakan dulu sama keledai. Digigit dulu, begitu masuk ke perut sudah hancur. Gimana? Jadi artinya itu sebuah perumpamaan yang menjelaskan kendaraan di akhir zaman itu seperti apa. Maka kembali kepada zaman nubuah itu lebih kepada manusianya kembali kepada Al-Quran dalam arti mengamalkannya secara kafah, bukan keadaan zamannya yang kembali sebagaimana dahulu. Sekarang orang pakai apa? Genting, pakai apa, rumah pakai tembok, nanti nggak ada, pakai tanah lagi, pakai lumpur lagi, ntar lama-lama diterjemahin kayak gitu. Karena apa? Nggak ada teknologi. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, akan ada pada umatku Al-Mahdi jika dipendekkan hidupnya bersama kalian maka menjadi 7 tahun, dan jika tidak maka menjadi 9 tahun. Lantas umatku akan mendapatkan kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sama sekali sebelumnya. Akan diberikan makanannya, maka janganlah kalian menyimpannya sedikit pun. Dan harta benda pada hari itu begitu melimpah. Lalu ada seorang laki-laki berdiri sambil berkata, wahai Al-Mahdi, berilah aku. Ia menjawab, ambillah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini juga hampir sama redaksinya dengan hadis yang sebelumnya. Di sini terangkan, umat Al-Mahdi tidak menyimpan makanan, tidak menyimpan harta dan sebagainya. Karena apa? Itu menunjukkan kalau akhlak orang-orang yang mengikuti Al-Mahdi adalah zuhud terhadap dunia.